Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Baik saudara, sebelum kita lebih jauh lagi mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan akan firman Tuhan dan kami dapat diberkati melalui firman Tuhan ini. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan dan juga jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Terima kasih Bapa dalam surga, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, pada hari ini kita akan melihat suatu tema yang menarik, yaitu kebenaran yang sejati. Saudara sekalian, kita akan melihat di dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kepercayaan yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin, saudara-saudara sekalian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada hari ini temanya adalah kebenaran yang sejati. Saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat, kita mendengar kata kebenaran itu, apa yang terbesit dalam pikiran kita, saudara? Kebenaran boleh saya artikan sesuatu hal yang benar-benar terjadi, benar-benar nyata adanya. Ketika saya membuka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran di sana diartikan sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh, sesuatu yaitu berkaitan dengan ketulusan hati, suatu kejujuran yang benar-benar adanya. Itu adalah kebenaran. Sekarang kita juga akan melihat, saudara, tentang sejati, kata sejatinya. Ketika saya juga melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana mengatakan sejati itu sebenarnya
atau tulen, asli murni, tidak bercampur baur dengan oleh apapun. Dari sini saudara dapat disimpulkan bahwa kebenaran sejati merupakan sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati yang sangat tulus dan asli dan tidak tercampur aduk oleh apapun. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, pada saat ini kita akan melihat sesuatu kebenaran sejati yang terdapat di dalam Alkitab. Kita akan melihat ya yang telah kita bacakan tadi dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 16. Saudara, surat Filipi ini merupakan surat pribadi Rasul Paulus yang dituliskan kepada jemaat yang ada di Filipi. Saudara-saudara sekalian, ketika kita mendengarkan surat pribadi, apa yang terbesit dalam pikiran kita? Surat pribadi mungkin terkesan lebih luas, ya, lebih personal, dipahami lebih enak, wah menyentuh hati dan sebagainya. Tetapi berbeda dengan surat yang ditunjukkan kepada instansi, itu terkesan lebih kaku dan sangat sek gitu ya. Tapi berbeda dengan surat pribadi. Pada waktu itu Paulus menuliskan surat pribadi kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ketika Paulus menuliskan surat ini, saudara, Paulus tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Ya, Paulus dalam kondisi yang kurang baik, yaitu dia berada di dalam penjara, dan di bawah tekanan oleh Kaisarea ketika ada di Roma. Betapa sulitnya, betapa menderitanya Paulus dalam penjara, saudara, dalam bawah tekanan. Tetapi dia masih mau menuliskan surat untuk jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, saya dapat katakan bahwa meskipun Paulus terbelenggu, tetapi Injil tidak pernah terbelenggu. Terbukti apa saudara? Terbukti dalam pelayanannya Paulus, atau Paulus mau menuliskan suratnya ini. Dia selalu memberikan kabar kepada jemaat-jemaatnya yang ada di dalam Filipi, yang berada dalam Filipi, yang menyapa dengan surat-suratnya. Saudara sekalian, dalam hal ini juga kita akan melihat, saudara, ada dua hal penting yang harus kita ketahui. Kita akan melihat dua hal penting tentang kebenaran sejati itu. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Paulus ingin menuliskan kepada jemaat Filipi atau menegaskan kepada jemaat Filipi untuk tetap setia kepada Injil Kristus. Di sana ada mungkin jangan takut menghadapi penderitaan, itu pesan yang Paulus katakan, seperti yang dia alami. Dan ada juga kata-kata peneguhan iman di dalam hidupnya. Nah saudara, tujuan Paulus menuliskan surat Filipi ini adalah untuk berterima kasih. Ya, surat pribadi ditunjukkan kepada jemaat Filipi, yaitu tujuannya untuk apa? Untuk berterima kasih kepada jemaat yang ada di Filipi, karena jemaat di sana telah menolong Paulus dengan memberi doa dan juga menceritakan keadaannya di saat ketika Paulus di dalam penjara. Dan sekaligus mengingatkan untuk selalu berjuang dan bertahan di dalam penderitaan. Itu yang tujuan Paulus, ya. Saudara-saudara, hal penting yang pertama yang dapat kita ketahui, poin pertama adalah mengenal Kristus dan kebangkitannya. Saudara, kita dapat melihat mengenal Kristus dan kebangkitannya ini pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus adalah seorang Yahudi yang memegang kuat tentang hukum Allah, tentang hukum Taurat. Paulus adalah juga orang Farisi, saudara. Dan kemungkinan Paulus itu menjadi anggota daripada Sanhedrin, yang dapat kita lihat Sanhedrin itu merupakan suatu
komunitas atau suatu organisasi yang sangat radikal atau keras. Dan kita juga mengetahui bahwa Paulus adalah penganiaya jemaat dulunya sebelum mengenal tentang Kristus. Saudara sekalian, kita akan melihat ayat yang ke-7 dalam Alkitab. Di sana mengatakan bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Di sini saudara, Paulus mengatakan dia telah rugi dengan hal-hal yang telah di belakangnya atau hal-hal yang telah dilakukannya. Dan hal-hal itu semua merujuk kepada ayat yang di atasnya, yaitu ayat 5 dan 6. Di sana mengatakan disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian hukum Taurat. Aku, ya maksudnya Paulus, orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, saudara. Tentang kebenaran menaati hukum Taurat, aku tidak percaya. Demikianlah Paulus adanya, saudara. Dengan sempurnanya dia menjalankan hukum Taurat, dengan menganiaya jemaat pada masa lalu. Itu semua yang telah dilakukan Paulus dianggapnya kerugian. Karena apa, saudara? Karena pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Kristus menjadi penting dalam hidup Paulus, saudara. Hal-hal semacam itulah yang membuat rugi. Karena apa? Karena hal-hal yang dahulu dianggap apa yang diagung-agungkan, seperti bersunat, menaati hukum Taurat dengan tidak bercacat, pada akhirnya saudara hal itu menjadi suatu kerugian. Karena sekali lagi apa? Karena pengenalan akan Kristus. Saudara, ketika kita juga melihat dalam ayat yang ke-8 yang mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Berarti ada suatu penekanan yang menjadi penting di sini, saudara. Paulus ingin mengenal Kristus. Dapat dikatakan juga dia ingin tahu, mengenal akan Kristus. Pengenalan akan Kristus sangat dibutuhkan. Dia tidak hanya tahu, tapi juga mengenal dekat kepada Kristus. Itu yang diinginkan Paulus. Selanjutnya mengatakan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Nah, saudara sekalian, ayat ke-8 ini Paulus mengatakan bahwa semuanya itu dianggapnya sampah. Ketika saya menyelidiki, ya saudara, dalam teks aslinya, di sana tertera ternyata menggunakan kata skubala. Ini merupakan suatu kata yang menarik, saudara. Sampah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa aslinya adalah skubala, yang artinya adalah suatu kotoran, dan dapat juga dikatakan sebagai jamban atau kotoran manusia yang paling menjijikkan. Kotoran manusia yang mungkin menjijikkan dan sudah tidak ada gunanya lagi. Di situ Paulus menggunakan kata itu. Semuanya dianggap sampah, berarti semuanya dianggap seperti kotoran manusia yang menjijikkan sekali buat kita. Dapat dikatakan sampah dan rugi karena apa? Sekali lagi saya katakan, karena Paulus sudah mengenal Kristus, sehingga apapun yang telah dilakukannya itu menjadi kerugian. Saudara-saudara sekalian, kemudian mari kita lihat bersama pada ayat yang ke-9 dan 10. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yang yaitu kepercayaan yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Perhatikan saudara, di dalam ayat ini Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah
mengenal Dia dan juga kuasa kebangkitannya. Mengenal Kristus dan kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, ketika saya juga menyelidiki di dalam bahasa aslinya, dalam teks asli, kata mengenal ini menggunakan kata ginosko yang dapat diartikan mengetahui, yang berarti Paulus ingin mengetahui secara personal. Paulus ingin mengetahui secara personal dan mengetahui seseorang lagi lebih dalam dan dalam lagi, saudara. Dari kata ini kita dapat melihat bahwa Paulus melakukan suatu tindakan bukan hanya tahu atau sekedar tahu saja, melainkan Paulus ingin mengetahui Kristus secara dalam, mengetahui Kristus secara mendalam, lebih personal lagi ke dalam Kristus. Yaitu saudara, Paulus memiliki keinginan yaitu mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, yang berarti bahwa nantinya akan menerima kemenangan. Demikian juga dengan kita, saudara. Pasti kita akan juga menerima kemenangan dalam Kristus. Amin, saudara. Ketika kita benar-benar bersandar dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Kristus, nyata sudah, saudara. Ketika kita boleh menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita akan menerima kemenangan, kita akan menerima sukacita surga bersama-sama dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, ketika saya juga melihat terjemahan di dalam bahasa Indonesia masa kini, dalam ayat ini juga mengatakan bahwa satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus. Di sini lebih jelas, saudara. Di sana Paulus ingin mengenal akan Kristus. Arti mengenal Kristus di sini adalah kenal yang tidak hanya kenal-kenal saja, melainkan Paulus ingin mengenal kehidupan yang benar-benar di dalam Kristus, yaitu dengan mengimani kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya dan serupa dengan kematiannya, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, kasih dalam nama Tuhan, selanjutnya saudara, kita juga akan melihat di dalam ayat yang ke-11. Di sana mengatakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya saudara, ketika kita melihat hal ini, yang Paulus inginkan adalah akhirnya beroleh kebangkitan. Nah, ada sesuatu hal yang penting saudara di sini. Kebangkitan bersama Kristus itu merupakan sesuatu hal yang diharapkan. Ketika pada akhir zaman semua orang dipanggil, semua orang akan menerima kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. Itu yang menjadi poin penting buat kita. Paulus juga mengatakan demikian, saudara. Inilah, saudara, ayat 11 tadi menjadi tujuan dari Paulus dalam mengenal itu. Sebenarnya di dalam Roma, di dalam Roma 6 ayat 5, Paulus menuliskan di sana, yaitu sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang telah sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ditegaskan lagi di dalam Roma 6 ayat 5 ini. Yaitu sebab jika kita telah menjadi satu dengan sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Jadi yang menjadi kerinduan yang baik bagi umat Kristen, bagi murid-murid Kristus, adalah kerinduan hidup di dalam pengenalan akan Allah terus menerus. Tidak hanya sebatas tahu atau sebatas hal yang pendek. Karena pengenalan yang harus anak-anak Tuhan lakukan atau murid-murid Kristus lakukan, itu merupakan pengenalan yang harus dilakukan
secara terus-menerus, secara terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Yaitu suatu pengenalan yang bersifat progresif, yaitu hidup di dalam kerelaan akan kematian Kristus yang haruslah dimiliki oleh setiap kita, saudara-saudara. Dan hidup di dalam kebangkitannya adalah sesuatu pengharapan dan kemenangan. Itu yang menjadi penting buat kita. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, mengenal atau kenal adalah sesuatu hal yang berbeda. Seperti halnya di sini kita saudara tahu siapa yang menjadi presiden kita. Ya, siapa yang menjadi presiden kita saudara? Yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Saudara sekalian, kita tahu Bapak Jokowi. Kita tahu Bapak Jokowi ya adalah presiden kita. Kita tahu, hanyalah tahu saja, tetapi tidak kenal dengan Bapak Jokowi. Tahu pun saudara, kita tahu di dalam televisi, di dalam medsos dan media-media lainnya. Kita tahu Bapak Jokowi tetapi kita tidak mengenalnya karena kita tidak memiliki hubungan dekat ataupun relasi yang sangat dekat sehingga kita tidak mengenal. Kita hanya tahu, oh itu presiden saya. Saudara sekalian, tetapi berbeda ketika kita berbicara tentang sahabat, ya. Berbeda ketika kita berbicara tentang sahabat. Saudara, ketika kita berbicara tentang sahabat, maka sahabat merupakan sesuatu teman yang dekat, suatu teman yang tempat kita curhat, kita bisa menuangkan setiap isi hati kita, saudara, kepada sahabat kita. Misalnya, pasti kita tahu dan tidak hanya tahu saja ketika kita berbicara tentang sahabat. Tentunya kita benar-benar kenal dan sangat mengenal sahabat kita yang menghasilkan suatu kedekatan. Ketika kita benar-benar mengenal sahabat kita, pasti kita akan terjalin suatu relasi dan kita akan menjadi suatu yang namanya kedekatan. Ya saudara, mengenal dapat saya katakan adalah suatu kedekatan yang benar-benar dekat. Jadi kita akan tahu siapa saja yang menjadi, kita akan tahu saudara, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan dalam hidup kita. Itu kita akan tahu karena kita mengenal dengan sahabat kita. Apa yang menjadi problema dalam sahabat kita, kita akan mengetahuinya sampai lubuk hati yang paling dalam. Tapi berbeda dengan orang teman yang hanya sebatas teman saja, itu mungkin tidak terlalu mengenal, hanya sebatas tahu seperti yang saya katakan di dalam ilustrasinya tentang Bapak Jokowi tadi. Dan begitu juga sebaliknya saudara, ketika kita melihat orang yang benar-benar menjadi kenal kepada kita, yaitu sahabat kita, dia akan pasti selalu akan mendukung kita dalam situasi yang buruk sekalipun, dalam situasi yang tidak mengenakan, saudara. Itulah yang menjadi sahabat kita. Nah, saudara-saudara, mengenal yang dikatakan oleh Paulus di sini ialah suatu benar-benar mengerti dan memiliki suatu kedekatan dengan Tuhan Yesus. Dan menjadi serupa dengan Tuhan. Menjadi serupa dengan Dia. Dan juga di dalam kuasa kebangkitannya, saudara. Saudara, ada suatu kisah keluarga antara papa dan anaknya. Mari kita dengarkan baik-baik, saudara. Cerita yang sangat menarik. Saudara, pada waktu itu ada papa yang mengajak anaknya. Setiap hari ketika papanya keluar atau menghadiri suatu acara atau melakukan perkunjungan di suatu tempat, saudara, papahnya ini pasti mengajak anaknya yang kecil. Kemanapun pergi, kemanapun ayahnya pergi,
Papa ini mengajak anaknya. Nah, saudara, yang menjadi spesial di sini adalah ketika papanya mengajak anaknya pergi, saudara, papanya selalu membawa anak itu ke suatu tempat. Suatu tempat yaitu di suatu ruang makan atau di dalam rumah makan. Ketika anak itu melihat papanya mulai mengajak dia ke suatu tempat yaitu ruang makan atau rumah makan, anak itu sukacita karena dia tahu bahwa dia akan makan. Itu menjadi suatu yang spesial buat anak itu, saudara. Ketika dijak kemanapun, anak itu sama papanya akan selalu mampir ke warung untuk dia makan, menikmati makanan. Saudara sekalian, tetapi pada keesokan harinya atau hari-hari berikutnya, ketika anak ini diajak papanya lagi untuk melakukan suatu perkunjungan, anak ini merasa kecewa. Karena apa? Karena dia lapar dan tidak diajak oleh papanya ke ruang makan atau ke rumah makan. Ke rumah makan sebenarnya anak itu sudah lapar dengan melihat ke wajah bapaknya ya. Melihat ke wajah bapaknya. Oh, papaku saya lihat. Dan juga anak itu kemudian memegang perutnya. Berarti mengindikasikan bahwa anak ini sedang lapar, saudara. Ketika anak ini melihat wajah bapaknya dan juga dengan menelan ludah ya seperti saya yang lakukan hari ini, maka papanya peka. Papanya akhirnya peka, saudara. Karena apa? Papanya peka kalau anaknya ini sedang lapar. Anaknya ini sedang membutuhkan asupan. Kemudian papanya peka dan papanya tahu. Apa yang menyebabkan papanya peka ini, saudara? Yang menyebabkan papanya peka adalah suatu pengenalan. Ada suatu hubungan relasi antara papa dengan anak. Yang akhirnya dengan melihat saja, dengan menoleh ke papanya, dengan melihat wajah papanya, sudah mengisyaratkan bahwa dia adalah anaknya lapar. Di situ ada suatu kedekatan. Papa dan anaknya memiliki suatu pengenalan yang sangat-sangat. Saudara sekalian, pada akhirnya ya, saudara, anak pun menjadi sangat sukacita ketika diajak papanya untuk makan bersama dengan papanya. Anaknya sangat gembira, sangat senang dan sukacita karena papanya mau mengajak anaknya itu untuk makan bersama. Saudara, dalam hal ini kita dapat melihat bahwa pengenalan yang dapat dilakukan atau pengenalan akan Kristus itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Pengenalan akan Kristus menjadi bagian yang sangat luar biasa dalam hidup ini, saudara. Saudara, saya dapat katakan, ketika kita menjalani setiap kehidupan kita, marilah saudara, kita senantiasa menjadikan Tuhan menjadi yang utama di dalam hidup kita. Mungkin terasa sulit ya. Kita lebih mengenalkan manusia daripada mengenalkan Tuhan. Karena apa? Karena manusia melihat yang di depannya, yang kelihatan. Manusia membutuhkan sesuatu yang terlihat. Tetapi berbeda dengan Tuhan yang tidak terlihat. Marilah saudara, ketika kita menjalani setiap kehidupan kita, kita mau menaruh Yesus, menaruh Allah sebagai yang utama menjadi dalam hidup kita. Saudara, kita harus memiliki pengenalan akan Allah, pengenalan yang menggebu-gebu dalam hidup kita. Bagaimana caranya, saudara, kita bisa mengenal akan Allah? Kita dapat melakukannya dengan selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup itu yang dapat kita renungkan.
Dari situlah saudara kita akan mengenal suatu pengenalan akan Allah yang sempurna ketika kita membaca dan mempelajari firman Tuhan dengan melakukan saat teduh setiap pagi. Itu menjadi suatu hal pengenalan yang sangat luar biasa dalam hidup kita, yaitu mengenal akan Tuhan, mengenal akan Allah. Itu dapat kita lakukan setiap hari dengan membaca firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, dengan seperti inilah saudara, kita juga akan mengenal Kristus dan juga terus mengenal. Yaitu yang akhirnya adalah kita akan mengetahui tentang kuasa kebangkitan Kristus. Yang pada akhirnya ketika nanti kita sudah menerima Kristus, kita akan bersama-sama diajak oleh Kristus. Kita akan dijemput oleh Kristus untuk menikmati kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, dengan setiap ini saudara, setiap kali kita mengenal sang kebenaran sejati itu, yaitu Yesus Kristus, maka setiap kehidupan kita juga pun akan dijamin oleh Tuhan. Amin saudara. Yang menjadi fokus utama adalah pengenalan akan Tuhan. Selanjutnya saudara, poin yang kedua kita akan melihat, yaitu yang mengatakan menghidupi kebenaran yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita sudah mengenal Kristus, maka sekarang yang menjadi tugas kita yaitu adalah menghidupi kebenaran yang sejati itu. Setelah kita memiliki pengenalan akan Kristus, maka yang menjadi tugas utama buat kita adalah menghidupi kebenaran sejati atau menghidupi Kristus di dalam hidup kita. Saudara, kita akan melihat pada ayat yang ke-13. Di sana mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di sini Rasul Paulus saudara mengatakan, aku telah melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada tujuanku, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Maksud dari ayat ini saudara, Paulus telah melihat masa lalunya ketika Paulus flashback melihat apa yang terjadi di belakangnya. Paulus kemudian melupakan atau tidak menghiraukan lagi apa yang telah terjadi di masa lalu, melainkan Paulus mengarahkan dirinya ke depan, yaitu dengan terus-menerus dengan menghidupi tentang kebenaran akan Kristus, yaitu kebenaran yang sejati itu. Saudara, demikian juga dengan kita saudara, kita harus terus-menerus menghidupi kebenaran yang Kristus telah berikan, yaitu suatu kebenaran yang sejati. Ketika kita di dalam setiap kehidupan kita, bila terus kita memiliki fokus yang utama kepada Tuhan, fokus kepada Kristus, fokus kepada Allah yang selalu memberikan kehidupan kepada kita. Jadi menghidupi kebenaran sejati itu kita benar-benar melakukannya dengan segala perintah yang Kristus telah berikan kepada setiap kita, dan mengarahkan diri untuk fokus kepada Kristus dengan sesuai jalan yang telah Tuhan siapkan buat kita, atau sesuai dengan jalan yang Tuhan kehendaki kepada kita, saudara. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita juga akan melihat di dalam ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-14. Di situ mengatakan bahwa dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, di sini Paulus menyaksikan dirinya
sebagai contoh yang hidup. Berarti dia memiliki suatu contoh yang real, tidak hanya contoh yang mitos, tapi contoh yang hidup, yaitu dengan menyaksikan dirinya Paulus sendiri. Dia berlari untuk mencapai tujuannya. Dia tidak hanya berlari, tetapi dia ada suatu usaha, saudara. Paulus berlari, ada suatu tenaga ekstra yang dilakukan. Paulus tidak hanya duduk diam saja, tetapi Paulus mau berlari. Berarti menunjukkan ada perjuangan yang harus dilakukan untuk mencapainya, untuk mencapai tujuan itu, yaitu adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Demikian juga kita, saudara. Ketika kita mau menghidupi suatu kebenaran itu, kita tidak hanya duduk diam saja, termenung di sini atau dengan zona nyaman kita, saudara. Tetapi marilah kita boleh menghidupi, kita boleh mengejar, menghidupi tentang kebenaran yang Tuhan. Yaitu kita perlu mengusahakannya dalam panggilan kita masing-masing. Dengan perjuangan dan usaha yang ekstra, supaya hidup di dalam kebenaran yang sejati itu boleh kita raih. Dan juga mendapatkan suatu panggilan surgawi ketika nantinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, tujuan akhir hidup Paulus, saudara, sebenarnya kalau kita lihat, tujuan akhir hidup Paulus digambarkan dengan sebuah hadiah. Hadiah yang sangat luar biasa. Di situ Paulus mengatakan, tujuan akhir hidupku adalah mendapatkan suatu hadiah, yaitu dipanggil untuk hidup bersama dengan Allah di surga. Saudara-saudara, pada ayat yang ke-16, kita akan melihat pada ayat yang ke-16, saya akan bacakan. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara, ketika saya juga melihat di dalam terjemahan lain, yaitu terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di sana menuliskan, namun hendaknya diperhatikan, kita harus tetap hidup menurut yang sudah kita ikuti sampai saat ini. Di dalam terjemahan bahasa sehari-hari dapat kita lihat, yang kita dapat mengerti lebih lagi, ya saudara. Namun kehadapannya diperhatikan, kita harus tetap hidup menurut yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Saudara, arti dari ayat yang ke-16 ini adalah apapun yang telah diterima dan telah dikatakan itu harus dikerjakan dengan baik-baik. Seperti Paulus yang telah mengatakannya. Ya, Paulus telah mengatakannya. Dia juga telah dengan setia melakukan panggilannya. Dia selalu setia melakukan dan selalu menghidupi pengajaran yang telah Paulus terima, yaitu ketika Paulus mau mengenal akan Allah, di situ sesuatu hal yang sangat luar biasa. Paulus mau menghidupi tentang kebenaran yang sejati itu, saudara. Demikian juga kita, saudara, kita harus memiliki kehidupan, yaitu hidup di dalam pengajaran, di dalam firman Tuhan. Firman yang hidup itu dapat kita pegang bersama, saudara, yaitu pengenalan akan Allah, yaitu kita menjadikan firman Tuhan menjadi landasan dalam hidup kita dan mengajarkan selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu suatu kebenaran yang sejati. Saudara, ketika kita menjalani kehidupan, saudara, marilah kita mau menempatkan Kristus menjadi yang utama.
menempatkan Kristus sebagai dasar buat pengenalan kita. Jangan mengenal hal-hal yang lain, saudara, tetapi mengenallah akan Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, dari sini saya juga akan bercerita. Ada suatu cerita, saudara, yang kehidupan, suatu kehidupan seorang anak Tuhan yang dapat kita katakan anak Tuhan yang sangat top, anak Tuhan yang tidak pernah absen dalam bergereja, anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Anak ini, saudara, adalah anak yang bernama Ciko. Itu anak muda yang baru mengenal tentang Allah. Anak muda ini selalu aktif dalam pelayanan di gerejanya. Ia selalu hadir di dalam persekutuan apapun yang ada di dalam gerejanya. Dia termasuk pemuda yang sangat aktif. Saudara, ternyata di balik keaktifan Ciko ada sesuatu beban pergumulan yang sedang dihadapi, saudara. Ternyata, saudara, Ciko ini memiliki suatu beban pergumulan, yaitu setiap kali Ciko mau pergi ke ibadah, saudara, Ciko selalu mendapatkan tantangan atau rintangan dari orang tuanya. Orang tuanya, saudara, selalu menghalang-halangi dengan melakukan segala cara, supaya Ciko tidak datang ke gereja, supaya Ciko tetap di rumah saja, karena orang tuanya tidak terlalu suka untuk Ciko datang ke gereja. Itu orang tuanya selalu menghalang-halangi perjalanan Ciko. Perjuangan dan pergumulan ini, saudara, yang telah dilalui Ciko sangatlah lama. Tetapi, saudara, meskipun Ciko berada di dalam suatu yang tidak enak, meskipun Ciko berada di suatu tekanan yang tidak enak, dalam situasi yang mungkin sangat menyulitkan, situasi yang sangat membuat dia tertekan, Ciko tetap memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Ciko menaruh harapannya kepada Tuhan dan selalu menghidupi kebenaran yang sejati, kebenaran yang telah dia pelajari selama di gereja, yaitu tentang pengenalan akan Allah. Dia harus jaga itu, dia harus menjaga imannya dengan rajin ke gereja, menjaga imannya dengan terus-menerus akan datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, melalui cerita Ciko ini menyatakan seorang perjuangan seorang anak muda yang harus dilakukan, yaitu anak muda yang harus berjuang dengan selalu menghidupi kebenaran sejati yang Tuhan. Memang banyak kesulitan yang Ciko alami dengan dihalang-halangi oleh orang tuanya. Tetapi Ciko mau, dia selalu akan mengenal akan Allah. Dia rela apapun yang sedang ada pergumulannya atau rintangan di depannya, Ciko mau menerobos karena dia memiliki suatu pengenalan akan Allah yang baik dan juga menghidupi kebenaran yang sejati itu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita dapat menghidupi kebenaran sejati. Bagaimana, saudara? Kita akan bertanya. Selanjutnya, bagaimana kita dapat menghidupi kebenaran sejati itu? Yaitu, saudara, dengan menaati perintah firman Tuhan. Dan yang paling penting adalah melaksanakan firman Tuhan itu di dalam keseharian kita. Di dalam setiap hari. Tidak hanya disampaikan saja di dalam otak, tetapi harus dilakukan dan tentunya harus diaplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mau menghidupi kebenaran sejati itu, yaitu dengan melakukan firman Tuhan, melakukan firman-firman yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui Alkitab yang telah kita baca, kita akan mengetahui, kita melakukan setiap perkataan Tuhan, firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dari situlah, saudara, kita dapat menghidupi tentang kebenaran sejati itu. Nah, tentunya, saudara, dapat katakan ketika kita percaya dan menghidupi kebenaran sejati itu bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja.
Tidak hanya dalam situasi ketika kita beribadah atau kita berdoa, ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan ataupun kita melakukannya dalam waktu ibadah. Tidak hanya itu saja saudara, tetapi boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja, karena kita memerlukan Tuhan. Dari situlah saudara kita dapat memiliki dan dapat melakukan tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu kebenaran yang sejati. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana dengan hidup kita saudara? Apakah kita sudah memiliki? Apakah kita sudah mengenal Kristus dan kebangkitannya? Dan juga kita dapat katakan, apakah kita sudah menghidupi kebenaran sejati itu saudara? Saudara saya yang telah dalam nama Tuhan, selesai sudah perenungan kita pada hari ini. Saudara, kita telah belajar dua hal penting. Yang pertama, dua hal penting menghidupi kebenaran sejati. Yang pertama adalah mengenal Kristus dan kebangkitannya. Yang kedua yaitu menghidupi kebenaran yang sejati itu. Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan atau saya bertanya, bagaimana dengan diri kita saudara? Bagaimana dengan masing-masing diri kita? Maukah kita mengenal tentang Allah? Maukah kita mengenal kebenaran sejati itu saudara? Maukah kita benar-benar mengenal Kristus dalam hidup kita? Nah saudara, biarlah melalui perenungan firman Tuhan hari ini bisa menguatkan iman kita kepada Tuhan. Menguatkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi utama dalam hidup kita. Kebenaran sejati telah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Dan kita mau menghidupi dalam kehidupan kita dengan selalu menjalankan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, kiranya firman yang telah ditaburkan boleh bertumbuh subur di dalam hati setiap kami. Dan kami Tuhan, tolonglah kami untuk kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami dalam kami menjalankan setiap kehidupan, selalu menjalankan kehidupan tentang firman Tuhan. Dan tolonglah kami juga Tuhan dalam hidup kami untuk selalu berfokus kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk doa-doa dan firman yang telah diberitakan dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin.